Mas, di Naruto karakter paling aneh tuh menurutku Shikamaru. Dia itu pemalas, motonya adalah semua merepotkan. Skillnya busuk, cuman ngeluarin bayangan, tapi pinter banget. Dan karena pinter banget itu bisa ngalahin musuh yang kuat. Sama Temari itu, pengendali angin. Dikalahkan karena dia bikin bolongan. Yang lebih absurd lagi sama Hidan. Dia abadi, member Akatsuki. Cara ngalahinnya adalah dimbrui batu. Anehnya tuh menurutku kalau Shikamaru, dia itu pinter dan pemalas. Kok kontradiktif ya mas? Pinter itu kan jatahnya orang yang rajin toh. Kok bisa ya? Dan aku pengen menjadi seperti Shikamaru ya. Gak salah. Yang Shikamaru nggak bikin lubang. Dia memanfaatkan lubang yang dibuat dari pertarungan si Neji lawan si Naruto. Jadi situational awareness itu, bukan persiapan. Beda kalau sama yang lawan Hidan. Hidan itu persiapan. Oke. Males pengen pinter sih. Gini ya, saya pengen mulai dari satu konsep yang mungkin kita semua secara implisit itu salah ngelihat. Saya mengasumsikan, benar nggak El? Saya mengasumsikan saya pengen pinter. Maksudnya tuh pengen sukses di dunia gitu. Iya. Dengan kepintaranmu sukses di Betul. dunia. Apalagi Shikamaru kan jadi pejabat mas. Padahal keset. Oh iya, jadi penasehat ya, udah keset ya. Lu sukses di dunia itu dia memecahkan masalah, sukses lawan apa, bisa melawan Hidan, bisa mengalahkan Hidan, bisa mengalahkan Temari dan seterusnya. Oke. Ini satu konsep yang perlu dipahami. Menurut saya perlu diluruskan, di clarity, biar clear kayak itu kita omongkan dengan kalimat. Ingat bahwa kepandaian itu bukan trofi. Dia adalah alat. Yang kita selipkan selama ini adalah menganggap IQ tinggi itu trofi, pinter gue trofi, apa pengetahuannya banyak itu trofi. Nah, itu yang membuat kita agak selip nih lombanya. Orang tua pengen anaknya sepinter mungkin, menganggap itu trofi kalau rankingnya tinggi. Which is di satu posisi itu mungkin betul rankingnya tinggi adalah trofi. Tapi dalam hidup, pinter itu bukan trofi. Pinter itu cuma tools. Anda bisa lihat banyak bukti bahwa orang yang sangat pinter, punya tools kepandaian luar biasa, tapi nggak berhasil juga dalam hidup. Diskusi terus atau ngelakoni itu pinternya nggak dipakai. Dan gini, nanti saya balik ke Shikamaru ya, saya dalam hidup kamu buka dunia Naruto, oke. Dan dalam hidup untuk sukses itu toolsnya nggak cuma pinter, ada yang rajin, mungkin dia tidak pinter tapi rajin, itu juga bisa membawa dia ke kesuksesan. Ada juga koneksi. Jangan membayangkan bahwa koneksi itu terus tahu orang dalam terus sukses. Gak gitu. Sepemahaman saya, Nabi pun berkata, Nabi ya, nggak salah, Nabi yang mengatakan bahwa pintu dari rezeki itu silaturahmi. Jadi orang yang kenal banyak orang, baik sama banyak orang, itu juga salah satu tools untuk menuju sukses. Dan itu semua make sense. Kamu sangat pintar, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada kesempatan terbuka, dan nggak ada orang yang percaya. Kamu kenal banyak orang, tapi nggak bisa memecahkan masalah dengan kepandaianmu, ya nggak berguna juga. Artinya, kita perlu tahu kelebihan kita, terus kemudian memanfaatkan tool yang kita miliki. Apakah tool kita rajin? Contoh, kalau di dunia Naruto, toolsnya si muridnya Guy, Lee. Rock Lee itu kan dia nggak bisa, modalnya membuat dirinya itu harusnya di dunia Naruto yang semua berdasar cakra. Dia cuma bisa taijutsu,
cuma bisa silat. Loh, tapi talentnya dia nggak di situ. Talentnya dia, senjata dia di kerja kerasnya. Naruto juga nggak pinter-pinter amat. Senjata dia di mana? Cakranya yang luar biasa banyak, bawaan juga nggak pinter tapi cakranya banyak. Dia bisa bikin kaki Bunshin yang segitu banyak dan seterusnya. Jadi masing-masing menggunakan kekuatannya, tidak minder kepada yang punya kekuatan yang berbeda. Kita kadang-kadang salah ngelihat, terus kalau kita kalah pinter berarti terus kemudian kita minder. Kalah rajin kita minder. Nah, kamu kan tadi ngomong apa sih, Shikamaru tools rajinnya rendah, tools pinternya tinggi. Nah, itu semua punya tempat yang berbeda. Oke, kita masuk ke Shikamaru sekarang. Shikamaru tuh paham betul bahwa alatnya itu bukan cakranya yang hebat, senjatanya juga cuma satu. Ya, jurusnya kan ben ya kuwi wae, jurusnya bayangan bisa ngontrol wong ngono. Nah, lu sudah tahu kalau Noel punya ilmu itu mau diapain itu. Bayangan orang siapa yang dikonek itu sudah bayang itu. Tapi dia punya turunan karena bapaknya juga dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, pandai. Di klan Nara itu wongnya pinter-pinter, termasuk Shikamaru dan bapaknya. Itu dua-duanya posisinya sama. Bukan karena Shikamaru anaknya bapaknya, tapi karena memang Shikamaru membuktikan dirinya pandai. Itu kebetulan memang modalnya dia. Pandainya Shikamaru apa sih? Kamu tadi menghubungkan secara implisit, menghubungkan bahwa yang rajin itu pandai. Artinya yang rajin mengumpulkan informasi sama dengan pandai. Ilmunya banyak, pengetahuannya banyak sama dengan pandai. No, toolsnya bukan itu. Tools pandai itu diukurnya dengan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Kenapa saya menggarisbawahi yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Karena kalau ada masalah yang sudah pernah dilihat sebelumnya, dipelajari orang lain, kita bisa belajar dari orang lain. Bukunya gimana cara memecahkannya, prosesnya seperti apa, itu bisa kita pelajari dan bisa replikasi. Itu yang kamu sebut loncatan logikanya itu jadi kayak kalau rajin, jadi tahu memecahkan banyak masalah, sehingga dia pandai, bisa memecahkan banyak masalah. Teori bisa menjadi praktek. Itu kalau berhenti di belajar, mengumpulkan banyak perpustakaan untuk memecahkan banyak masalah, nggak dipakai, nggak jadi apa-apa. Kalau ketemu masalah yang kamu pelajari, bisa memecahkan. Kalau ketemu masalah yang belum pernah kamu pelajari, gimana? Di situ yang letak yang namanya pinter, pandai. Itu bedanya pandai dengan rajin, dengan apa namanya, banyak koneksinya itu tadi, yang spesifik. Jadi kalau saya melihat untuk mendapatkan trofi di depan, kekuatan kepandaian itu mampu memecahkan masalah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Anda coba lihat bagaimana kerjasama antara Shikamaru, Choji, dan Ino, ya, dan Ino. Itu bapaknya juga kerjasama loh. Secara turunan kerjasama karena skill set mereka kebetulan memang sangat cocok untuk kerjasama jadi satu tim. Itu menunjukkan bahwa orang boleh punya talent berbeda-beda. Jangan merendahkan talent orang lain dengan menganggap talentmu yang paling superior. Kamu tahu tempatnya, kamu tahu tempatmu di mana, dan berperan di tempatmu itu mencari orang yang menutupi apa kekuranganmu, sehingga jadi satu tim yang lengkap untuk bisa menghadapi masalah dunia bareng-bareng. Nah, itu yang dilihat. Bahkan Kakashi aja manut loh sama strateginya strateginya Shikamaru ketika menghadapi Hidan dan si jantung 5 itu. Hidan dan Kakuzu kalau mereka bareng, mereka juga punya formasi sendiri. Jangan lupa, Kakuzu dan Hidan itu punya strategi yang tidak bisa direplikasi oleh yang lain karena unique ability-nya. Apa unique ability-nya? Si Kakuzu itu dia bisa menggunakan 5 cakra yang berbeda secara natif. Di dunia Naruto, cakra itu bawaan dan dia punya affinity, dia punya kedekatan untuk
bisa menggunakan satu cakra itu sangat expert, tapi yang lain agak susah. Misalnya cakranya si Naruto itu cakra angin, itu bagus untuk ofensif. Kenapa Hokage yang tua itu Sarutobi dianggap sebagai profesor? Karena bisa menggunakan 5 cakranya secara balance. Dia bisa menggunakan 5-5-nya secara ahli. Kakuzu bisa menggunakan 5 cakranya dengan sangat efisien karena dia punya jantung banyak nih. Yang jantungnya masing-masing punya jenis cakra tertentu. Nah, Hidan itu punya kemampuan untuk tidak mati, nggak bisa mati karena dia Tuhannya namanya Jasin. Dikasih kelebihan bahwa dia tidak bisa mati. Nah, kalau Anda yang tidak pengen mati, cari Tuhannya si Hidan yang namanya Jasin itu. Nggak tahu di mana. Nah, itu mereka punya formasi khusus yang kalau mereka berdua bareng-bareng akan sangat susah untuk dikalahkan. Karena Hidan yang tidak takut mati bisa di depan, dan Kakuzu itu punya wide effect. Dia punya dengan cakra 5-nya itu serangannya selalu wide. Kalau anak Genshin mungkin tahu AOE, area of effect. Jadi jenis serangannya memang crowd control kalau dalam dunia MOBA sebutannya. Nah, itu membuat pertarungan mereka harus dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan susah nih ngadepinya karena formasinya sangat bagus, dan Shikamaru paham betul itu. Dan untuk memahami itu yang dibayar mahal. Karena gurunya harus meninggal. Untuk dia bisa memahami skill masing-masing dari musuhnya. Dia harus mengalami sebuah pertarungan, gurunya meninggal, dia punya dendam, tapi tidak urusan dendamnya, dia mau berpikir bagaimana bisa mengalahkan musuh yang kayak gini nih, sehingga strategi dibuat. Dan Kakashi aja tahu tempatnya. Kakashi nggak ngelawan strateginya si Shikamaru, karena dia tahu persis bahwa Shikamaru yang mengalami. Shikamaru punya kemampuannya untuk memecahkan masalah, dia manut sama strateginya Shikamaru. Ini juga kualitas yang tidak mudah. Kenapa? Kakashi kan senior. Kakashi juga jagoan. Kenapa dia manut sama Shikamaru? Karena dia tahu persis bahwa pada situasi itu Shikamaru yang patut diikuti. Itu kedewasaan yang tidak mudah. Betapa Indonesia itu disebut Konoha itu sangat menarik juga. Ada yang disebut Konoha karena kita bisa belajar banyak dari situasi-situasi tersebut. Bisa diambil pelajarannya. Nah, ini balik lagi, kok bisa dia males-malesan tapi pandai. Ingat, pandai ketika Anda mendefinisikan banyak belajar, itu nggak connect. Mau males-malesan kok jadi pandai. Makanya tadi saya redefinisi pandai. Pandai adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dibuktikan Shikamaru dengan menghadapi Hidan dan Kakuzu, menghadapi Temari, dia belum pernah menghadapi musuh seperti itu. Ketika tahu situasinya, ketika tahu skillnya lawan, dia bisa mendevise strategi. Itu memang spesifik toolsnya. Itu cara menghadapi masalah orang yang punya tools akal, yang punya tools kepandaian. Shikamaru seperti itu. Kita melihatnya menikmati karena kita tidak membayangkan ada, bisa ya kayak gini ya. Bisa ya memecahkan masalahnya kayak gini ya. Jadi masalah Indonesia ini belum pernah dihadapi sebelumnya. Walaupun ada sebagian yang pernah dihadapi sebelumnya, misalnya situasi keresahan, dinamika antara manusianya, dinamika antar penguasa dan yang dikuasai, dinamika ekonomi mungkin kurang lebih sama. Tapi dengan masuknya teknologi baru, dengan balance geopolitik yang berbeda, itu membuat ini masalah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena hanya dengan jumlah cabai yang berbeda, pecel pun rasanya berbeda, ngadepinya juga berbeda. Ini Indonesia ngadepin berbeda. Jadi kalau Anda membayangkan bahwa yang bisa memecahkan masalah Indonesia hanyalah orang profesor yang sudah belajar puluhan tahun, wrong. Itu kans terbesar untuk memecahkan masalah, yes. Tapi bukan berarti hanya mereka yang bisa memecahkan masalah. Karena orang yang belajar banyak, itu mengumpulkan cara untuk memecahkan masalah yang pernah dihadapi. Problemnya adalah masalah yang belum pernah dihadapi. Ini harus orang yang punya alat yang namanya kepandaian itu tadi. Dia harus mengumpulkan dari informasi yang berbeda untuk menyampurkan menjadi satu solusi yang baru untuk menghadapi masalah spesifik yang dihadapinya. Nah, gimana jadi Shikamaru? Mending kamu masuk ke dunia Naruto dan jadi anggota Nara. Itu nggak ada cara lain. Artinya kalau kamu sekarang toolsmu bukanlah kepandaian, ganti bapak. Nah gitu.
No, ini bukan yang pengen saya dorong adalah gini. Kalau kamu memang merasa kekuatanmu bukan di kepandaian, jangan memaksakan diri untuk menjadi pandai. That's okay. Cukup rendah hatilah untuk percaya kepada yang lebih pandai. Karena yang pandai seharusnya juga akan mengikutimu pada area yang berbeda, pada area yang lain. Lihat semua orang pandai, pasti biasanya ya nggak semua. Biasanya orang yang sangat pandai itu susah bergaul, nggak banyak temennya, sehingga dia harus mendengarkan orang yang punya banyak teman, yang punya banyak pengalaman. Misalnya orang pandai itu masalahnya kadang-kadang kayak saya ngelihat dari apa namanya cerita-cerita orang yang pandai itu ya. Mereka katanya apa namanya sangat menikmati dunia di kepalanya, jadi nggak butuh teman satu. Nomor dua, senang prokrastinasi. Membahas mau bikin apa namanya, mau bikin satu aksi itu bahasnya 5 bulan. Itu nulis ini, nulis diganti lagi, ini gini, nggak mau melakukan. Kenapa? Mungkin ada intrinsik, mereka takut fail dan seterusnya. Orang pintar bisa membuat rencana yang baik, tapi untuk melakukan belum tentu. Melakukan itu butuh doer. Beda, makanya kalau di psikologi juga ada ocean ya. Openness-nya tinggi, conscientiousness-nya tinggi, dikawinkan sama dikawinkan sama IQ, itu jadi jenis manusia yang berbeda-beda. Ini tapi bahasan yang berbeda ya. Agar tidak terlalu melebar. Jadi pertanyaanmu yang tadi nggak bisa dijawab. Gimana sih caranya malas-malesan terus kemudian menjadi pinter? Mungkin gini, mungkin saya bisa menjawab. Tapi jangan harapkan mencapai pinter seperti Shikamaru ya. Oke, kalau kamu malas, at least kamu hidup. Oke, kalau kamu hidup, kamu punya katalis. Kamu punya sekitar yang bisa diperhatikan. Mungkin kamu malas baca buku. Kamu bisa bengong seperti Shikamaru yang hobinya ngelihat awan lewat. Wah, aku ngerti detail. Kok aku ya. Sukanya kan dia ngelihat awan lewat dan ngelihat bentuknya apa, ngelamun seperti itu. Jangan dibayangkan bahwa itu tidak melakukan apa-apa. Otaknya muter terus. Otaknya mengobservasi, mencari pola-pola. Pola-pola yang bisa ditranslasikan dalam kehidupannya. Jangan lupa, kalau dari sudut pandang Islam, Tuhan itu mengajarkan manusia lewat ciptaannya. Artinya dengan kamu tidak harus mengambil dari buku. Kamu bisa mengambil dari pohon, kamu bisa mengambil dari angin, kamu bisa mengambil dari awan. Dan jangan membayangkan bahwa pelajaran itu cuma ada di sekolah, itu ciptaan manusia. Pengalaman ini sudah disediakan, katalis ini sudah disediakan oleh Tuhan untuk menjadi pengalamanmu dan jadi ilmumu. Sesederhana itu. Saya mau sudah kepanjangan. Wahai penonton, para editor udah bosan mukanya. Berarti udah kelamaan ini. Noel udah ketawa-ketawa sama garuk-garuk, tangannya masuk pantat belakang itu berarti gatel udah. Katanya ada visual apa-apa gitu. Nggak tahu. Jadi saya balik lagi ke pertanyaan awal. Gimana kok bisa malas menjadi pintar? Saya ngambil langkah ke belakang. Itu pertanyaan yang salah. Karena konsepnya salah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini, dari video ini? Mari kita luruskan lagi mapping pola di kepala. Bahwa pandai bukanlah piala. Karena pandai itu hanyalah potensi, bukan aktualisasi. Artinya alat tidak akan menjadi apa-apa kalau dia tidak digunakan. Pandai, rajin, banyak temennya, sifat manusia penyabar, itu semua adalah alat. Jadi pialanya adalah cita-citamu. Gunakan alat yang kamu miliki untuk mencapai cita-citamu. Itulah kenapa kalimat man arafa nafsahu, siapa yang paling memahami dirinya akan mengenal Tuhannya. Itu hampir semua pembelajaran itu ngajak kita untuk mengenal diri. Sambungannya di situ. Kalau kamu pengen sukses, kamu kenal dirimu. Kenapa kenal dirimu? Karena kamu tahu kelemahanmu di mana, apa yang harus ditutupi oleh temanmu, dan tahu kekuatanmu di mana itu yang harus kamu angkat. Belajar dari Naruto, lihat semua karakternya, itu tidak iri dengan bakatnya tokoh lain, tapi dia memanfaatkan apa yang dia miliki secara maksimal. Jadi gitu, Mas Noel. Terus bermimpilah menjadi Nara.
Karena dikit lagi sampai Nara itu nggak jauh sama nikah. Terima kasih.